sehat. Kembali lagi bersama Bapak Pak Roni Sombing atau Pak Jos. Hari ini kita akan mempelajari salah satu nomor renang, yaitu nomor renang yang akan kita pelajari adalah gaya punggung. Nah, oke, dimana tujuan pembelajaran ini kalian mampu memahami teknik-teknik melakukan gerakan renang gaya punggung. Ya, kita mulai dari pengertian. Oke, gaya punggung ini adalah renang dengan posisi perenang menghadap ke atas. Kebalikan dari gaya bebas. Kalau gaya bebas, ya posisi telungkup. Kalau di gaya punggung, wajah kita, badan kita mengarah ke atas. Itu adalah pengertian dari gaya punggung. Nah, lanjut. Sekarang adalah pembahasan tentang teknik dasar. Teknik dasar ini sangat penting, ya, karena dengan kita bisa memahami teknik dasar ini, kita sudah akan mengerti bagaimana tentang renang gaya punggung. Dan juga pada saat mau mempraktekkan, ketika kamu sudah mengetahui atau kamu bisa melakukan teknik dasar ini dengan baik, pasti kamu sudah bisa melakukan renang gaya punggung. Nah, apa saja teknik dasarnya? Ya, teknik posisi tubuh, ya, posisi tubuh ke atas dengan posisi wajah berada di atas air. Posisi wajah berada di atas air. Nah, yaitu dengan punggung harus rata dengan pangkal paha. Harus rata dengan pangkal paha dan merapat pada permukaan air serta air sejajar dengan kedua telinga. Air sejajar dengan kedua telinga. Bisa kamu bayangkan bagaimana? Nah, ini dia gambarnya. Silakan kamu lihat gambarnya dengan baik. Posisinya punggung harus rata, pangkal paha merapat dan air sejajar dengan telinga. Oke, itu dia. Sekarang langsung ke teknik yang kedua, gerakan kaki. Nih, ya, gerakan kaki yaitu gerakan dimulai dari pangkal paha sama dengan gaya bebas. Gaya bebas juga dimulai dari pangkal paha dan ini juga gerakannya naik turun, ya. Dengan perbedaannya hanya kita menghadap ke atas, ya. Gerakan dimulai dari pangkal paha yang diikuti dengan gerakan fleksi dan relaksasi pada lutut dan pergelangan kaki. Fleksi dari pergelangan lutut dan pergelangan kaki, yaitu adalah cara melakukan gerakan kakinya. Maksudnya seperti apa, Pak? Ini bisa lihat gambarnya. Bisa kamu lihat? Nah, ya, itu dia. Lanjut, gerakan tangan. Gerakan tangan ini terbagi menjadi 3. Kalau di gaya bebas, yaitu gerakannya ada 2. Ada gerakan menarik, lalu ada gerakan mendorong, push. Di punggung ada 3 gerakan, yaitu gerakan menarik, push. Nah, perbedaannya di gerakan kembali, di recovery. Di gerakan menarik, ya, gerakan menarik itu tangan masuk ke dalam air. Yang masuk ke dalam air itu adalah ini, ya, titik kita. Itu yang masuk ke dalam air, ya. Lalu gerakan mendorong itu adalah ketika tangan sudah masuk, gerakan mendorong sampai tangan mendekat di paha. Oke, ketika tangan masuk itu adalah gerakan menarik, lalu kita dorong, lalu kembali ke recovery. Recovery ini tangan sampai posisi lurus ke atas, recovery, ya, tarik. Pada saat kita mau masuk ke gerakan menarik, posisi telapak tangan yang tadinya menghadap ke dalam, sekarang menghadap keluar. Tarik, dorong, recovery. Kira-kira seperti itu. Video lebih jelasnya nanti di video praktek. Nah, bisa kamu lihat gerakan tangannya di gambar. Oke. Dan sama juga seperti gaya bebas, ini kedua tangan dilakukan berganti-gantian. Kalau gaya bebas dia ke depan, kalau ini belakang.
Oke, beda. Lanjut gerakan pernapasan. Yaitu gerakan pernapasan ini adalah proses menghirup udara, di mana kita hirup udara ya, karena posisi mulut kita sudah di atas. Jadi tidak seperti gaya bebas. Gaya bebas kepala ini kita palingkan kanan dan kiri. Kalau gaya punggung tidak, sudah posisi di atas. Hal yang harus kamu perhatikan, pengambilan napas pada saat tangan kanan keluar dari air. Kalau tangan kanan keluar berarti pada saat mau recovery keluar. Ambil napas. Lalu buang napas ketika tangan kiri naik ke atas. Jadi kira-kira kalau dari depan, kira-kira seperti itu. Tapi ini bisa dilakukan dengan 2 kali gerakan, mengambil napas lalu menghembuskan napas. Ya, contoh ambil, buang. Pada saat kiri di atas. Nah, bisa langsung kamu ambil, langsung buang. Oke, seperti yang digambar ini. Oke, jadi ketika tangan yang satu naik ambil napas, ketika tangan sebelahnya naik berarti buang napas. Itu dia. Ya. Lalu usahakan tidak mengambil napas pada saat waktu gerakan tangan akan mendekati hidung. Waktu gerakan tangan akan mendekati hidung berarti posisinya sudah hampir ke belakang tangan. Jangan. Kenapa? Karena percikan air itu bisa masuk ke hidung kita atau mulut kita, ya, yang lebih tidak adalah ke hidung. Jadi itu akan mengganggu kamu dalam mengambil napas. Jadi usahakan pengambilan napas ketika tangan tidak mendekati hidung. Oke, langsung lanjut teknik yang terakhir. Gerakan teknik koordinasi kaki kanan pernapasan. Ini adalah teknik penggabungan dari 3 teknik kaki, tangan, napas yang dilakukan dengan secara selaras supaya menghasilkan teknik gaya punggung yang baik. Jadi kalau kamu lakukan ini dengan selaras, bagaimana gerakan tangannya, gerakan kakinya, pengambilan napas yang dilakukan dengan sangat baik, pasti gerakanmu juga akan sempurna sehingga gaya punggungmu akan berhasil. Tapi kalau itu tidak selaras, pasti kamu bisa jadi tenggelam, tidak berenang maju. Oke, itu adalah maksud dari koordinasi. Nah, setelah ini akan Bapak contohkan bagaimana cara melakukan seluruhnya teknik dasar ini di video praktek. Nah, kita akan lanjut ke video praktek. Halo semuanya, oke, seperti yang sudah kita bahas tadi, hari ini akan Bapak contohkan teknik dasar dari renang yang sudah kita pelajari. Namun sebelum kita masuk atau sebelum Bapak mempraktekkan teknik dasar renang tersebut, akan Bapak melakukan gerakan pemanasan dulu yang tujuannya supaya tidak terjadi cedera dan otot Bapak bersiap untuk berenang atau melakukan aktivitas renang. Oke, kita mulai pemanasan statis dan dinamis.
praktekkan teknik dasar gaya punggung. Teknik dasar yang pertama adalah posisi tubuh di atas permukaan air, yaitu menghadap ke atas. Dan posisi tangan Bapak lurus. Oke. Lalu telinga harus sejajar dengan permukaan air, harus sejajar dengan telinga Bapak. Oke, kita praktekkan. Teknik yang kedua, gerakan kaki dilakukan seperti gerakan kaki gaya bebas, tapi ini Bapak menghadap, posisi badan menghadap ke atas. Tetap dilakukan dari pangkal paha dan gerakan kaki bergantian naik turun. Bapak contohkan. Oke, teknik ketiga gerakan tangan, di mana terbagi atas 3, yaitu gerakan recovery ketika tangan di atas, lalu ketika tangan sudah masuk ke dalam itu gerakan menarik, lalu gerakan mendorong. Sangat mirip juga dengan gaya bebas, tapi ini Bapak posisi menghadap ke atas. Oke, posisi tangan di udara dan posisi tangan di dalam air. Di dalam air menarik dan mendorong. Teknik yang keempat yaitu gerakan pengambilan napas, ya, dimana posisi kepala sudah menghadap ke atas, jadi hanya tinggal menghirup dari mulut, tapi harus hati-hati jangan menghirup ketika posisi gerakan tangan itu mendekati hidung, jadi percikan airnya bisa kena ke hidung. Itu yang perlu diwaspadai. Oke, Bapak akan melakukan teknik pengambilan napas ketika tangan kanan naik, Bapak ngambil, ketika tangan kiri naik, Bapak menghembuskan pelan-pelan. Oke, Bapak perhatikan. Teknik kelima, koordinasi gerakan kaki, tangan, dan pengambilan napas. Dimana ketiga teknik ini harus bisa Bapak lakukan secara selaras dan serasi sehingga tercipta gerakan teknik gaya punggung yang baik. Oke, perhatikan.
itulah tadi pembelajaran renang gaya punggung ya. Jadi Bapak harap kamu bisa menguasai dan bisa melihat dengan baik teknik gaya punggung yang saya praktekkan. Itu kamu harus bisa menguasai seluruh teknik dasarnya sampai dengan teknik koordinasi. Jadi rajin berlatih supaya kamu bisa berenang gaya punggung dengan baik. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya masih dengan Bapak Pak Roni Siombing atau Pak Jos.